Oke guys, jumpa lagi dengan saya Rian si Sniper Syariah. Eh, Hari ini kita mau bahas apa ya? Ini, ini, ini adalah V5X ya. V5X Last Edition. Jadi kalau V5X itu last edition dulu ya. Last edition baru V5X. Oke. Nah, kita akan bahas perbedaannya apa ini, terus kelebihannya apa, terus apa ya? Bedanya apa dengan T4X gitu ya. Ini kan last edition, tapi kunci-kuncinya masih di sana ya, jadi kita nggak bisa bongkar. Oke, untuk komponennya sih sama aja ya, maksudnya. Ini sama, ininya sama ya. Ya sama, cuman ini belum belum kita pasang karena kan ini prototipe ya. Ini nyari cepetnya aja, jadi kita bedah dulu yang ini. Untuk trigger, untuk triggernya masih sama ya, masih sama, cuman ini kan nggak dipasang. Yang bedanya itu ini. Nah, plat-plat ininya kan jadi tebal ya. Untuk yang seri-seri V5 yang last edition itu ininya kita pertebal. Jadi ini jadi tebal nih. Yang dulu kan tipis-tipis, kalau sekarang tebal-tebal nih plat ininya ya. Atau kita buka ya? Kita buka. Kita buka ininya aja. Kita bongkar perbedaannya apa dengan P4. Di sana ada P4 nggak ya? Coba nanti Rian cari dulu ya. Kita Rian lihat dulu. Sekalian bawa kunci. Tunggu ya. Cururu. Cururu. Oke. Sebentar. Bentar. Rokok dulu. Cururu. Cururu. Oke. Nah, sekarang udah siap, kita bongkar dulu ininya. Nanti biar teman-teman tahu perbedaannya di mana aja gitu ya. Ini kan P5X yang last edition ya. Kita buka, ada nggak kuncinya? Hmm. Nah, nih teman-teman. Ini si ininya jadi tebal ya, tuh tebal banget ya, tebal. Yang P4 kan masih pada tipis ya. Nah ini kita pakai yang tebal. Untuk ininya hammernya sama, springnya sama. Oh, nah perbedaan yang pertama itu di sini. Di sini udah nggak ada lubang ya, kita ya. Yang P5 last edition yang kompetisi mau yang ekstrim, kita di sininya sudah tidak ada lubang-lubang lagi ya, karena kan itu mengganggu katanya ya. Jadi kita perbaiki ini. Kemudian bentar, ngerokok dulu. Kemudian yang di sini ya. Di sini kan tadinya kita nggak pakai ini ya, nggak pakai apa, nggak pakai ring di sininya. Jadi buka jangan ya.
uh, ini nih. Tadinya kan langsung jadi nggak pakai ring, tapi ternyata teman-teman ada yang rata-rata yang beli ini kan dipakai buat kompetisi. Jadi kalau kompetisi itu, makanya tusukannya kan suka diganti yang gede yang sampai ke sini. Tahu nggak? Yang gede yang sini kayak kayak yang kompetisi. Nah itu. Jadi kalau ini mau diganti pakai itu, tinggal ini buka. Ini sama 14. Ini kita pakai remer 13 langsung ke sini. Ya bisa gitu. Bisa ya. Kalau dulu kan nggak bisa, cuman ya konsekuensinya kan di sini jadi ada baut gitu ya. Karena untuk ngencangin ini. Oke, yang itu yang kedua. Yang ketiga, kita itu udah menggunakan sir-sir yang tebal. Yang tebal itu kita buka ya. Cuman ini prototipe nih. Nah, nih. Kemarin-kemarin kan kita ini pakai tipis ya. Tipis juga kuat sih sebenarnya. Cuman kan setiap orang kan beda. Jadi ada yang pengen ininya tebal. Ininya kita buat tebal. Kita buat tebal gitu ya. Ini sampai berapa ini ya. Eh, ya pokoknya ini tebal lah. Oke. Kemudian sininya ya. Sini apa stoppernya kita langsung ke sini ke body ya. Untuk hammer semuanya nggak ada yang beda, sama aja ya. Terus apalagi? Bedanya itu di shocknya ya. Shocknya kita beda dari yang T4. Di T5 ini yang rumah taluknya itu kita sekarang udah beda. Yang untuk yang di last edition P5X ini ya. Tapi kita nggak buka dulu karena barangnya belum uh, masih dalam proses produksi. Makanya kita belum berani untuk buka karena kan hampir rata-rata semua kan ngilu ke kita. Jadi kalau kita belum mengeluarkan dulu, kita nggak bisa videokan dulu. Karena kan ya seperti itulah. Kalau menjadi eh, inspirasi untuk teman-teman industri yang lain gitu. Jadi kita nggak buka dulu gitu. Tapi nanti kalau seandainya udah beres produksi yang di sana, ya pasti kita buka lah. Ya, lagian kan pasti yang teman-teman juga ada yang beli terus melihat, bongkar, kemudian dijual hanya untuk mendapatkan ilmunya kan ada juga. Yang pasti untuk rumah sok yang ini, eh, insya Allah kalau secara secara fungsional, secara semuanya, secara apa itu udah baik loh. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah membantu ya, membantu memberitahu kita, riset sampai ke titik sekarang, sampai ke yang 5 ini jadi last edition. Kenapa last edition? Karena memang untuk nikah itu ini adalah seri terakhirnya. Gitu. Terus apa lagi? Nggak adanya? Oh ya, untuk second chambernya, untuk yang di sininya kita sama aja ya, sama aja, nggak ada yang berubah ya. Terus apa ya? Ini cancel total dikasih apalagi ya? Power juga memang ini untuk yang ekstrim. Jadi memang powernya luar biasa ya. Katanya pengen banyak yang request sama plenum. Eh, mungkin untuk teman-teman ada ya sebagian yang pengen ini ya makin gede, speednya makin tinggi, mungkin ya. Cuman kalau seandainya ini kan kita eh, sedikit bermain safety ya.
maksudnya bukan ini ya, maksudnya jangan terlalu kenceng lah, mau apa sih gitu. Mau mau dipakai nembak apa gitu, mau dipakai apa. Kan ini kan diciptakan untuk BR50 ya, BR50 kalau enggak untuk yang ekstrim itu yang sampai 110, 120 ya. Itu yang ekstrim itu sebenarnya speednya udah mencukupi sih kalau 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 pandangan kita ya. Kecuali kalau memang untuk yang ekstrim banget itu untuk apa? Tapi kan bukan diciptakan untuk itu ya. Kalau mau yang seperti itu kan kita juga bisa gitu. Mungkin rumusannya berbeda untuk yang benar-benar nyari speed gitu ya. Nyari speed yang sangat tinggi gitu tanpa menghiraukan apa efisiensi udaranya kan, efisiensi banyaknya ininya. Ya bisa gitu juga. Cuman kan itu juga harus dipikirkan teman-teman. Nah, biasanya kan kalau BR50 kan itu satu kertas ya, satu kertas 25, terus kan efisiensi eh, apa? Efisiensi per shotnya itu kan kita harus hitung juga gitu. Jadi jangan sampai terlalu boros juga nanti belum juga beres habis angin bahaya ya. Ngopi dulu. Mantap. Nah, itu teman-teman. Ini masih seperti biasa, ini masih bisa ditutup ya. Ini. Dan untuk yang sekarang itu kita itu ininya si triggernya itu bisa dibuka ya. Gini. Ya, masuk. Bentar. Begitu. Kunci-kunci aja udah lupa, saking jarang bongkar ya kan. Fokusnya di desain aja, nggak terlalu ini. Coba ini masih nggak masuk. Kita cari-cari lagi mana sih? Nah ya. Terus untuk springnya kita masih pakai ini, masih pakai yang bulat ya. Walaupun sekarang lagi langka-langkanya, tapi ya mau langkah seperti apapun, kita alhamdulillah perusahaan kita kerjasama dengan PT Mitsubishi langsung, jadi selalu ada lah. Walaupun kemarin agak kritis ya, banyak sekali yang nggak ada itu Mizumi bulat itu. Nah, jadi ini kita kita buka jadi seperti ini. Bautnya kita nggak dari bawah karena apa? Karena riskannya itu kan ini kita yang menyentuh di sini kan sangat sedikit. Jadi kalau dari bawah kan bisa aja nanti teman-teman itu contoh gini. Sebenarnya ini baru kita gini aja ini udah nggak goyang ya, udah nggak goyang sama sekali, udah mati gitu. Jadi kalau kenapa kita nggak pilih bautnya yang dari bawah, yang dari sini? Karena itu pada saat terjadinya longgar sedikit kan set itu udah nggak nyangkol atau lagi ini takutnya gitu. Kalau gini kan safety ya. Jadi pas pada saat ini aja ini udah nempel langsung. Ini nggak ke belakang nggak bisa, ke bawah nggak bisa, harus dari samping. Set. Nah seperti itu. Kenapa dibuat seperti ini? Karena 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 biar safety, betul nggak? Ya, ya mungkin kalau dalam segi industrial ya makin ribet, tapi kalau untuk safety sih nggak apa-apa. Jadi lebih apa ya? Lebih pede lah. Itu aja sih sebenarnya. Dan yang dari bawah juga safety sih, cuman kalau kita sih
yang pertama kita pikirkan kan kemungkinan terburuknya. Jadi kemungkinan terburuknya takut pada saat suatu saat lagi ininya kurang kurang kenceng, ini lagi kokang, terus ini ternyata dia dengan sendirinya kan bahaya. Kalau gini kan, walaupun tidak dipasang baut kan ini udah mati ya. Sini. Kecuali ke sini ya. Kalau ke sini kan jarang kan ke tutup popor juga. Jadi kan walaupun di sininya longgar bautnya, ya aman-aman aja. Ini kita kunci dengan 2 baut di sini. Tapi langsung, nggak usah, wah keras banget. Nggak bisa lah. Oke, apa lagi? Ukuran ukuran spring semuanya masih sama. Kita masih pakai yang WM ya untuk yang ini. Yang WM dan ini masih tetap sangat ringan ya. Sangat ringan ya. Untuk lock ininya juga kita masih kasih lock ininya ya. Kan ada teman-teman yang pakai juga buat multi rank, makanya tetap, atau yang belum punya magazine, jadi masih tetap nyaman lah. Karena kan ini kan belum pasang, takutnya kan lagi gini straight, pas mau masukin ini, uh, uh, kan gitu ya. Kalau ininya kita kunci kan truk, nanti dia diem, jadi baru masukin. Nah, ya. Kita tembak, tong. Nah, gitu. Untuk sistem trigger tetap kita yang enak lah, enak ya, lembut, enak. Settingannya juga 3, 4, 5, 6, 7 masih pakai 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, ya 6 settingan ya. Jadi teman-teman bisa kekerasannya mau yang seperti apa, mau yang lembut, mau yang apa, terus tarikannya, terus ada jedanya juga bisa diatur sama kayak yang 4 gitu teman-teman. Perbedaan ini cuman prototipe ya. Untuk teman-teman yang mau pesan ini, mohon maaf karena ini sudah terbooking semua. Jadi kita bikin itu sekitar ada lah. Pokoknya ini udah terbooking semua. Masih ada yang masuk juga seller ya. Seller juga booking, makanya di kita habis, nggak bisa pesan ke kita. Mohon maaf. Karena kuotanya bukan nggak mau ditambah ya, karena kalau mau lihat di bengkel sekarang kan banyak banget itu yang di 5 last edition yang kompetisi itu lagi di assembly, udah assembly, nanti kita mau quality controlnya, terus nanti ini turun. Jadi bukan nggak mau banyak, tapi kemampuannya memang segitu dulu gitu untuk saat ini. Tapi nggak tahu kalau ke depan mungkin kita bisa menemukan atau membuat sistem yang bisa lebih cepat dan kualitasnya tetap terjaga gitu. Karena yang kita khawatirkan itu kan produksinya makin banyak tapi si kualitasnya malah tidak terperhatikan gitu. Makanya pada saat konsekuensi kita banyak, ya di quality controlnya makin banyak gitu ya. Jadi yang agak lamanya itu di quality controlnya. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan Rian ya tentang perbedaan P5X Last Edition dan P4X. Oke, dadah teman-teman. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hidup sehat dan selalu limpahkan rezekinya. Amin.